Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini, saya mau menjelaskan masih tentang conditional statement yang kedua, yaitu lanjutan dari materi kita yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang if else ya, dimana if else itu adalah untuk suatu conditional statement dimana keadaannya itu membutuhkan atau terdapat satu kondisi dimana jika kondisi satu itu tidak terpenuhi maka langsung lanjut ke statement yang kedua, yaitu statement yang salah. Nah, di sini saya mau menambahkan jika kondisinya itu ada dua atau lebih dari dua, itu kita di sini menggunakan fungsi else if. Dan ada juga nanti saya mau menjelaskan tentang nested if, di mana nested if ini adalah if di dalam if. Nah, untuk if dan else if di sini, untuk if dan else if ini juga bisa menjalankan dua kode yang berbeda ya. Dan kadang-kadang juga pilihan itu terbuat dari dua kemungkinan atau satu atau lebih dari dua kemungkinan. Biasanya kita menggunakan simbol N ya. Jadi ada dua syarat yang harus terpenuhi, di mana syarat A dan syarat A dan syarat B itu harus terpenuhi, maka biasanya menggunakan fungsi atau perintah N, di mana N itu disimbolkan dengan tanda dan, simbol dan sebanyak 2 kali seperti ini. Contohnya, if A sama dengan 1, and B sama dengan 1, seperti ini. Nah, kemudian untuk if else if itu biasanya digunakan untuk ekspresi yang lebih dari dua kondisi. Itu kita menggunakan if else if. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau kemarin itu hanya satu kondisi saja ya, untuk yang if dan hanya if dan else itu hanya ada kondisi pertama saja. Nah, bagaimana kalau misalnya kita dalam sebuah pemrograman itu memiliki beberapa kondisi seperti ini. Jadi fungsi yang kita gunakan adalah tambahan else if seperti ini. Jadi if kondisi pertama, kemudian statement jika kondisi pertama benar, kemudian else if kondisi yang kedua ya. Setelah itu di dalamnya ada statement jika kondisi pertama salah tetapi kondisi yang kedua ini benar ya, maka statementnya yang memenuhi kondisi 2, kemudian else if kondisi ketiga dan seterusnya, tergantung sampai kondisi keberapa. Di mana yang terakhir kita tetap tambahkan else di mana semua kondisinya adalah salah. Di mana di sini ada tambahan else ini untuk yang berisi statement jika semua kondisinya ini, kondisi 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah salah, maka statement else di sini yang akan dijalankan. Nah, ini adalah flowchart-nya ya. Jadi mulai pertama, kalau kondisi satunya benar, maka statement 1 yang akan dikeluarkan. Kemudian kalau misalnya kondisi 1 salah, kita akan turun ke kondisi kedua. Kalau kondisi keduanya ini benar, maka statement yang kedua. Tapi kalau kondisi 2 masih tetap salah, maka masuk ke kondisi 3. Apakah kondisi 3 ini benar? Kalau kondisi 3 benar, maka masuk ke statement 3. Tapi kalau kondisi 3 ini masih salah, maka masuk ke body of else di sini. Kemudian exit. Nah, ini contohnya ya, di mana ada kriteria A lebih besar dari 0. Kalau A itu lebih besar dari 0, dia integer positif ya. Tapi kalau A kurang dari 0, dia integer negatif.
Oke, langsung kita buat programnya seperti biasa ya. Include Airstream using namespace std, kemudian int main. Nah, di sini kita deklarasikan A sama dengan 5. Kemudian if kondisinya jika A lebih dari 0 ya, maka cout akan dikeluarkan sebuah pesan it is a positive integer. Ya, jadi kalau A-nya lebih dari 5, maka itu adalah integer positif. Nah, kemudian else if kondisi yang kedua A kurang dari 0, buka kurung lagi, cout it is a negative integer. Oke. Nah, kemudian jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka yang terakhir adalah else. Else apa? Else cout it's a 0. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ada dua kondisi ya, dimana kondisi satu adalah A lebih dari 0, dan kondisi keduanya adalah A kurang dari 0. Kemudian jika tidak memenuhi kondisi 1 dan kondisi 2, maka yang akan dieksekut adalah, berarti angka itu adalah angka 0, seperti itu. Langsung saja kita compile and run. Kita beri nama integer ya. Oke. Maka outputnya adalah, yang keluar adalah it's a positive integer karena A-nya sama dengan 5. Kita coba sekarang kita masuk, kita A-nya adalah min 1 ya. Maka it's a negative integer. Kalau misalnya ini 0, maka it's a 0, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kalau misalnya ada kriteria nilai seperti ini ya. Jika nilai 86 sampai 100 itu nilainya A, nilai 71 sampai 85 itu nilainya B, nilai 66 sampai 70 ini nilainya C, nilai 51 sampai 65 itu nilainya D. Selain kriteria nilai tersebut, berarti nilai Anda mengecewakan. Berarti 0 sampai 50 itu masuk dalam kriteria yang mengecewakan. Oke, sekarang bagaimana cara programnya? Dimana kita disuruh menginputkan nilai. Jadi ini berarti ini nilai, integer nilai ya. Nilai, kemudian atau kita bisa pakai float ya, nggak usah ada integer saja. Integer nilai, kemudian if nilai, kriteria pertamanya apa tadi? Kriteria pertamanya 86 sampai 100, berarti dia nilainya lebih dari 85, berarti lebih dari 85 berarti dimulai dari 86 ya. Maka cout-nya nilai Anda adalah A. Gini. Kemudian else if ya.
nilai yang kedua lebih dari berapa? Lebih dari 70 ya. Yang kedua kan dimulai dari 71, berarti lebih dari 70. Seperti ini. Kemudian cout, nilai Anda adalah B. Kemudian else if lagi nih kita copy. Nilai lebih dari 65 ya, karena mulai dari 66 yang ketiga. Berarti nilai Anda adalah C. Kemudian nilai lebih dari 50, nilai Anda adalah D. Else berarti selain itu, maka yang pesan yang muncul adalah nilai Anda sangat mengecewakan. Oke, sudah seperti ini. Kita coba save as ya. Saya save as dengan nilai else if ya. Oke. Nggak bisa. Nah. Oh, sorry. Maaf, ini kita belum masukkan ya. Cout. Oke, berapa nilai Anda? Ini. Kemudian in, kita inputkan dulu nilainya. Kita inputkan, kita buat program inputnya. Berarti ini kita simpan di nilai. Oke. Nah, berapa nilai Anda? Misal nilai saya 70. Nah, 70 berarti nilai Anda C. Apakah benar 70 itu C? 70 itu masuk ke sini ya, berarti nilainya C. Sekarang misalkan saya coba nilai saya itu 45, kan nilai Anda sangat mengecewakan. Oke, itu sudah. Ini untuk yang if else. Nah, kemudian ada namanya nested. Nested itu if bersarang. Apa maksudnya if bersarang? Itu berarti ada if di dalam if. Contohnya seperti ini penulisannya biasanya. Jadi if kondisi pertama itu kan biasanya langsung buka kurung kemudian masuk statementnya. Tapi sebelum masuk ke statementnya, di sini ada kondisi 1A. Jadi ada kondisi lagi di dalam, ada kondisi 1 di dalam if ini tadi. Berarti i ditambahkan if kondisi 1A, kemudian statementnya apa. Di sini bisa juga ada beberapa if di dalamnya. Jadi if kemudian ada else if lagi. Ini dibolehkan seperti ini. Kemudian setelah if yang pertama, kemudian if masuk ke if kondisi yang kedua, yaitu else if kondisi 2 ya. Kemudian di dalam else if ini, nah di sini ada kondisi kedua masuk else if, kemudian ada if kondisi 2A dan seterusnya. Dan diakhiri dengan else jika kondisi 1 dan kondisi 2 ini tidak terpenuhi. Nah, jadi ini contohnya. Jadi kalau misalnya disuruh memasukkan username dan password ya, kemudian kalau username-nya petani kode, passwordnya copy, maka muncul perintah selamat datang bos. Kalau misalnya username-nya admin, passwordnya padi, maka muncul selamat datang pegawai. Nah, ini adalah contoh programnya ya. Ini jadi kalau misalnya ini saya menggunakan string ya, username dan password, ini kita simpan di dalam variabel username dan password. Kemudian if username sama dengan petani kode, terus di dalamnya ada if lagi ya. Jika passwordnya itu copy, maka si outnya
dia akan muncul selamat datang bos. Kemudian kalau misalnya salah password, maka akan muncul password salah, coba lagi seperti itu. Jadi ini untuk kodenya, programnya ya. Di sini saya simpan variabel username dan password ya, dimana nanti fungsinya adalah string ya, tipenya string. Kemudian ini si out disuruh memasukkan username, disuruh memasukkan password. Nah, jika passwordnya petani kode dan passwordnya itu copy ya, misalnya ini masuk if ya, if username, kemudian masuk lagi ke nested if, password copy, nah si outnya maka dia selamat datang bos. Kemudian else, maka password salah, coba lagi. Tapi kalau misalnya sini username-nya admin, passwordnya jagung, maka selamat datang pegawai. Kalau bukan ini maka salah, password salah, coba lagi. Nah, kalau di selain itu semua maka Anda tidak terdaftar. Perhatikan untuk ini karena banyak sekali, ini perhatikan kurung kurawalnya ya. Jadi kurung kurawal if ini, dan ini ya, ini jadi satu kurung kurawal, kemudian ditutup ya, if diakhiri dengan ini, kemudian else if, kurung kurawal lagi, kemudian else. Nah, ini kurung kurawal terakhir ini adalah kurung kurawal dari punyanya int main, seperti itu. Oke, ini nanti saya kopikan ke dalam PPT ya. Nah, baik, untuk selanjutnya ini saya berikan tugas ya, ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Silahkan dikerjakan, nanti petunjuk tugasnya saya jelaskan. Silahkan dilihat di petunjuk tugas yang sudah saya upload di My Test Classroom nanti. Jadi untuk tugas 1, kalian disuruh membuat program untuk menghitung nilai maksimum dari 3 data. Jadi nanti kemarin kan hanya 2 data, sekarang kalian masukkan ada 3 data, data 1, data 2, dan data 3. Dimana prosesnya kalian menentukan nilai maksimumnya, kemudian outputnya nanti dihasilkan nilai maksimum yang mana, data 1, data 2, atau data 3. Berarti logikanya adalah jika maksimum itu di data 1, berarti nilai dari data 1 ini dia lebih besar dari data 2 dan juga lebih besar dari data 3 gitu. Kalau misalnya maksimumnya data 2, berarti dia lebih besar dari data 1, data 2 ini juga lebih besar dari data 3. Kemudian jika data 3 ini yang maksimum, maka data 3 lebih besar dari data 1 dan lebih besar dari data 2. Tapi kalau misalnya tidak ada yang lebih besar atau tidak ada yang kurang dari, berarti hasilnya nanti semua data adalah sama. Kemudian ini untuk tugas nomor 2 ya, buat program untuk menentukan bonus pegawai di toko kue berdasarkan total penjualan. Total penjualan dihitung berdasarkan jumlah kue yang terjual. Harga satu buah kuenya sebesar 15.000 ya. Kriteria bonusnya, kalau misalnya total penjualannya itu dia lebih dari 500.000, maka bonus yang didapat 30.000. Kalau total penjualannya sekian, nah kalau misalnya totalnya kurang dari 50.000, maka bonus tidak dapat bonus. Nah, yang harus kalian lakukan input, kalian harus menginputkan jumlah kue yang terjual. Jadi inputkan dulu jumlah kue yang terjualnya, kemudian di dalam prosesnya kalian hitung total penjualannya. Berarti total penjualannya adalah jumlah kue dikali dengan harga kue. Kemudian bonus yang didapat berarti nanti kalian masukkan kondisinya. Bagaimana jika kondisi totalnya itu lebih dari segini, berarti nanti bonus yang didapat adalah sebesar ini. Kalau totalnya sekian, bonus yang didapat sekian. Kemudian outputnya nanti
ditampilkan, yang ditampilkan adalah total penjualannya, berapa total penjualan kue pegawai tersebut, dan juga berapa bonus yang didapatkan. Seperti itu. Untuk yang nomor 3 ya, kalian buat program untuk menentukan harga paket wisata yang dipilih customer. Tentuannya sebagai berikut. Nanti ada kode paket 1, tujuannya Bali, pilihan hotelnya standar, deluxe, eksekutif. Ini harga paketnya. Kemudian kode 2 itu Lombok, pilihan hotelnya standar, deluxe, eksekutif, seperti ini. Berarti selain kode di atas, berarti selain kode 1 dan 2 itu salah, silahkan input kodenya. Nah, kemudian tugas kalian yaitu kalian buat proses penginputannya. Kalian inputkan kode paket dan pilihan hotelnya ya. Kode paketnya berarti kode 1, kemudian pilihan hotelnya mau standar atau deluxe, ini kalian inputkan. Kemudian di dalam prosesnya di sini kalian hitung harga paketnya. Harga paket berdasarkan kode paket dan pilihan hotel. Kemudian outputnya nanti kalian tampilkan tujuannya. Berarti kalau dia milih kode paket 1 berarti tujuannya dia Bali ya. Kemudian menampilkan pilihan hotel dan menampilkan harga paket. Nah, ini tugasnya, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Silahkan dikerjakan. Nanti saya akan buat tugas kelompok. Tugas ini jadi tugas kelompok ya, supaya lebih mudah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.